Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Pangestika dengan NIM C1C021180 dari ruang 12 akuntansi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah perpajakan 1 saya. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ada 2, yaitu yang pertama penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan dengan menggunakan penghasilan neto. Yang kedua penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi penghasilan neto PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat 2 jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan bentuk mendaatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat: A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, B. Telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, yang C. Telah dipublikasikan, yang D. Menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Ditjen Pajak. Kemudian biaya beasiswa magang dan penelitian, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya maksimum 5 tahun. Adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja. Yang kelima, penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Dan yang terakhir, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah 1,54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 2. 1.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 3. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama atau tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia dilakukan dengan melibatkan keadaan pada awal tahun takwim atau 1 Januari. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang: yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Saat penyusunan dapat dimulai pada 1 bulan dilakukannya pengeluaran. 2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan tersebut mulai menghasilkan.
Harta tetap berwujud. Harta tetap berwujud bukan bangunan dibagi 4. Kelompok 1 dengan masa 4 tahun, kelompok 2 dengan masa 8 tahun, kelompok 3 dengan masa 16 tahun, kelompok 4 dengan masa 20 tahun. Harta tetap berwujud berupa bangunan dibagi 2, yang permanen bersifat 20 tahun, tidak permanen tidak lebih dari 10 tahun. Amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud bukan bangunan dibagi 4. Kelompok 1 dengan masa 4 tahun, kelompok 2 dengan masa 8 tahun, kelompok 3 dengan masa 16 tahun, dan kelompok 4 dengan masa 20 tahun. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.